Haleluya, shalom saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar yang sesuatu yang sangat-sangat sulit dipahami, dan tentu kita tidak mungkin bisa memahami sepenuhnya. Kalau kita bisa memahami sepenuhnya, namanya kita bisa menjadi Allah. Allah itu tidak bisa dipahami secara akal pikiran kita yang sangat terbatas. Sebelum kita diskusi evolusi monoteisme ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting buat saudara, baik yang ada di sini, baik yang ada di mass media lainnya. Yang pertama, bahwa pendalaman Alkitab ini, sabda kebenaran ini adalah kebenaran yang dikatakan saya belajar dengan jujur. Apa yang saya sampaikan itu biarlah membuat sebuah kebenaran yang kita pahami secara akademis, karena saya juga seorang dosen. Apa yang saya sampaikan back to the Bible. Yang kedua, bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak menyerang doktrin gereja, atau tidak menyerang dan melemahkan, mendiskreditkan denominasi manapun. Kalau mungkin tidak cocok, tidak sama, ya tidak ada persoalan, saudaraku yang kekasih. Belajarlah mengerti apa yang mesti kita harus mengerti. Jadi tidak ada tendensi yang saya sampaikan hari ini untuk menyerang denominasi atau mendiskreditkan dengan dogma yang berbeda. Mungkin ada orang-orang Tritunggal yang merasa diri paling benar, orang-orang Trinitas yang merasa diri paling hebat. Coba mari kita tes kebenaran itu sejauh mana. Kalau saudara masih percaya Trinitas, masih percaya Tritunggal, sementara yang kita ajar sekarang evolusi monoteisme, ya enggak apa-apa, saudaraku yang kekasih. Saya tidak akan menyuruh saudara mengundurkan diri dari gereja ini tentunya. Saya tidak akan mendiskreditkan saudara bahwa saudara tidak lebih suci, atau saudara nggak benar, nggak percaya yang namanya monoteisme. Belajar dari senior pastor GSKI, ketika orang belum bisa memahami monoteisme, saya tahu dia berkata, nggak apa-apa, beda juga rapopo, nanti kita belajar bersama sampai engkau paham. Bahkan saya juga dulu juga tidak percaya, tidak memahami, ya. Tetapi sekali lagi, mari kita bersaudara, kita keluarga, jangan berantem karena dogma, jangan berantem karena dalil. Orang Kristen kadang-kadang jauh lebih buruk dari orang-orang dunia. Berbeda pendapat disingkirkan, berbeda pendapat dipaksa mundur, berbeda pendapat tidak diberi kesempatan untuk melayani, padahal berbeda pendapat, berbeda dalil, doktrin. Saudaraku yang kekasih, pokoknya kalau seseorang tidak memiliki kasih dalam pelayanannya, itu bukan hamba Tuhan, tapi hama Tuhan. Hama itu orang itu merusak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara, kita akan belajar bagaimana proses pewahyuan Allah itu dalam sejarah untuk memahami monoteisme Israel yang berkembang bertahap, step by step. Karena monoteisme percaya kepada Allah yang esa, percaya kepada Allah yang satu, numerik,
satu Esa ini adalah Allah Israel. Allah Israel yang tidak bisa kita ganggu gugat. Di dalamnya kita percaya bahwa Allah Israel itu Allah di mana kita dapat memahami kuasanya, urapannya. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang Alkitab katakan. Dan Alkitab katakan Allah Israel, Allah yang Esa, Allah yang monoteisme itu tidak berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Allah Perjanjian Baru itu juga Allah yang Esa, karena seluruh ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru itu semuanya Allah yang Esa. Yesus sendiri berkata bahwa dengarkanlah Israel, Allahmu itu Allah yang Esa. Esa itu satu, monoteisme. Mengapa saya memilih judul evolusi monoteisme? Saya ingin mengingatkan bahwa monoteisme itu tidak lahir dalam waktu satu hari, ya, tidak lahir dalam waktu satu hari. Di dalam slide bisa ditampilkan slide nomor 2. Monoteisme adalah kepercayaan kepada satu Tuhan, bukanlah konsep yang muncul secara tiba-tiba dalam semalam. Sebaliknya ia merupakan hasil dari perjalanan teologis yang panjang dan kompleks yang melibatkan transformasi bertahap dari sistem kepercayaan yang lebih awal. Jadi sekali lagi monoteisme itu tidak ujuk-ujuk, bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk itu tiba-tiba muncul jadi monoteisme, percaya kepada Allah yang Esa, kepada Allah yang satu. Allah yang satu di mana Allah yang kita percayai itu tentu harus diakui panjang ceritanya. Slide yang ketiga, dari politeisme itu Allah yang begitu banyak, dewa-dewa yang begitu banyak, sampai ke henotisme. Henotisme itu percaya satu Allah, satu dewa, tetapi mengakui keberadaan dewa-dewa yang lain. Dalam konteks Timur Tengah kuno kita menemukan panteon kompleks dengan dewa-dewa, ya, seperti El, Baal, Asyera dan banyak lainnya yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam kosmos. Jadi dewa-dewa itu dewa-dewa yang lokal. Dewa Asyera itu dewa kesuburan, ini dewa untuk alam, untuk kecantikan. Dewa-dewa itu dewa-dewa yang untuk hal-hal yang lokal. Tetapi evolusi pertama krusial adalah munculnya henotisme dan monolatri atau monolatri, henotisme monolatri, sebuah konsep di mana suatu komunitas mengakui eksistensi banyak dewa tetapi memilih untuk menyembah satu dewa sebagai dewa utama mereka. Jadi boleh pilih, pokoknya banyak dewa, dipilih hanya satu. Itu yang namanya henotisme atau monolatri. Percaya satu dan menggantungkan harap satu, tapi mengakui keberadaan dewa-dewa yang lain itu juga ada. Alkitab mencatat, siapa seperti engkau di antara para dewa ya Tuhan. Para tuan itu ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah, hanya kecil. Jadi di alam semesta yang tidak kelihatan ini, Alkitab mencatat ada banyak Allah, ada banyak dewa, ada banyak ilah. Bagaimana kita menuju transisi menuju monoteisme?
Yang keempat, transformasi dari henotisme ke monoteisme sejati terjadi secara bertahap, terutama selama dan setelah pembuangan Babilonia abad ke-6 sebelum Masehi. Para nabi seperti Yesaya diutus, Yesaya 40 sampai 55, mulai mengartikularkan visi monoteisme yang eksplisit, yang nyata. Akulah Tuhan, Tuhan besar itu Yahweh, dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Jadi dari politeisme, ya ingat, dari politeisme, henoteisme, saya tulis saudaraku, politeisme ini, teisme, politeisme itu ada banyak dewa-dewa di sini tuh. Dewa Asyera, Baal, ya, Dagon, dan lain sebagainya, banyak lah pokoknya. Ini dari ini banyak ke henotisme. Di antara dewa-dewa yang banyak ini, pilih satu di sini. Kamos, Baal, Asyera, Dagon, Baal. Udah itu. Banyak. Tapi seandainya Filistin pilih Baal, ya, Amalek pilih Dagon. Ini dewa-dewa lokal. Dewa-dewa lokal inilah yang menjadi kepercayaan. Ini mesti ada L, lupa ini L. Ya. Dari henotisme ini, kenapa ada evolusi? Ini berkembang menjadi monoteisme. Monoteisme. Monoteisme pertama percaya hampir seperti henotisme, percaya satu Tuhan, anggap saja satu dewa, tapi keberadaan dewa-dewa ini diakui. Tapi monoteisme yang murni, yang berkembang terus, dia itu percaya hanya satu-satunya dan tidak ada yang lain. Ini dicoret semua. Nggak ada percaya yang begini nih. Cuma satu-satunya yang kita belajar 3 minggu kemarin, Yahweh. Yahweh ini adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Jadi bangsa Israel adalah bangsa di mana Tuhan menyatakan dirinya. Orang kenal Allah itu melalui Israel. Tanpa Israel orang tidak mengenal Allah. Jadi Allah yang benar itu siapa? Allahnya Israel. Yahweh ini Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Dan iman Kristen seharusnya percaya Allah ini, Allah Yahweh ini Allah yang Esa. Esa itu mono. Mono itu satu. Teisme. Kalau Allahnya tidak monoteisme, sudah pasti Allahnya bukan Allah Israel. Kalau Allahnya tidak monoteisme, itu bertentangan dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Yahweh. Mungkin bisa masuk politeisme, henoteisme, atau triteis, tiga Tuhan. Sudah, jangan bertanya soal Tritunggal
Karena pewahyuan Allah, puncak pewahyuan Allah, puncak pewahyuan Yahweh, puncak pewahyuan Allah Israel itu ada di dalam satu kata, Yesus. Itu puncaknya nanti Yesus. Itu kita bisa ngomong dalam pertemuan keempat kelima nanti, puncaknya itu di Yesus. Karena Yesus ini gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus ini kepenuhannya Allah. Jadi seluruh kepenuhan Allah, seluruh kemampuan, kekuatan, kuasa, urapan, maha itu penuh ada di dalam diri Yesus. Wah, itu hebat. Monoteisme tidak mendegradasi Tuhan Yesus. Saya ingin mengungkapkan bahwa yang saya sampaikan monoteisme ini bukan monoteisme yang mendegradasi Yesus. Yesus menjadi ciptaan. Yesus lebih rendah. Ya memang Yesus lebih rendah dari malaikat, tadi Ibrani bilang. Untuk sementara Yesus lebih rendah. Kalau bahasa teologianya itu subordinasi. Tapi kita bicara nanti itu. Tapi puncak pewahyuan Allah, Allah Israel, Allah yang Esa. Maka Timotius mengatakan Yesus Kristus itu Allah kita, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai pengantaranya. Kalau Yesus Allah, masa Allah jadi pengantaranya Allah? Tapi kita bahas nanti itu, saudaraku yang kekasih. Jadi harus kita pahami kebenaran ini penting. Kalau kebenaran ini penting, kita harus tahu bahwa apa yang mendorong faktor-faktor evolusi terjadi. Selanjutnya yang kelima, krisis politik dan teologis kejatuhan kerajaan Israel dan Yehuda memaksa refleksi ulang tentang kuasa Yahweh. Jadi sebetulnya Tuhan itu tidak terkalahkan. Israel, pejuang Allah. Kalau Israel menang, itu menunjukkan kemenangan Allah. Ya. Israel ada, Allah ada. Israel tidak ada, Allah tidak ada. Maka negara-negara yang sengaja mau membumi hanguskan, meniadakan Israel, tidak mungkin. Selama Allah masih ada, maka Israel akan tetap ada. Karena dunia ini tahu siapa Allah. Allah memilih satu bangsa yang namanya Israel, di mana Israel itu biji matanya Tuhan. Dan Israel itu adalah bangsa di mana Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan perhatiannya, menyatakan kedatangannya. Jadi jamnya Tuhan itu ada di Israel. Mengapa Israel bisa kalah? Israel bisa jatuh? Kenapa Israel bisa berada dalam kalah dong? Tidak juga. Karena Allah menghukum bangsa Israel yang tegar tengkuk. Israel sekarang juga nanti kalah kok. Karena sekarang mengandalkan Iron Dome, mengandalkan David Sling, mengandalkan Amerika. Itu kan negara-negara hebat itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa Israel itu tidak termasuk punya perjanjian nuklir. Jadi Israel itu bisa membuat nuklir tanpa perjanjian, kecuali yang sudah mengadakan perjanjian nuklir dibatasi.
Israel masih mengandalkan kemampuan dan kekuatannya. Bisa nggak kalah? Oh bisa. Berapa kali bangsa Israel dibawa ke dalam pembuangan, dijajah di Mesir, dijajah di Asyur, ya, di bawah Media Persia, di bawah Yunani, di bawah Roma, dihabisi Titus, jutaan mati, disekap sama Jerman, Holocaust, Nazi, Hitler. Aduh saudara, saya pergi ke tempat gedungnya Hitler itu saudara, miris, dengernya miris. Jadi ketika orang-orang digantung, ketika orang-orang itu divideokan sama tentara-tentaranya si Hitler, mereka tidak pernah menyangka bahwa Hitler akan kalah. Tapi ketika Hitler kalah, itu video-video dikumpulkan. Maaf, sandal jepit sampai pakaian dalam pun dikumpulkan, ditaruh satu gedung yang tinggi, nggak berapa tingkat itu. TV-TV dibuka di mana-mana penderitaan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Israel itu, anak-anak mudanya kalau datang di situ mereka berpelukan cuma nangis. Kenapa ya orang kejam banget seperti Hitler? Dia itu mengenang sedemikian rupa. Kenapa bangsa Israel sampai begitu menderitanya? Karena bangsa Israel yang membunuh Yesus. Biarkanlah darahnya tertumpang atas kami, tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Itu darah orang yang tidak berdosa, itu darah Mesias, darah Tuhan. Orang Tuhannya aja dibunuh, Mesiasnya dibunuh, apalagi orang-orang yang mengganggu mereka. Israel juga nggak jahat, tetapi kalau dijahati dia lebih jahat daripada yang menjahati, saudaraku. Israel itu manifestasi Tuhan. Nahum 1 ayat 2 kan mencatat Tuhan itu pendendam, ya. Dia pendendam, dia membalaskan kepada para musuhnya. Itu karakternya Tuhan. Jadi jangan ngelawan Tuhan. Saya ingat senior pastor selalu mengatakan jangan ngelawan Tuhan. Jangan ngelawan deh kalau Tuhan ngomong. Israel bisa kalah nggak? Bisa. Bagaimana Titus membantai, darahnya itu sekekang kuda. Jadi di bait Allah itu, padahal Titus sudah berbicara jangan bunuh, karena kebenciannya terhadap orang Yahudi. Itu orang disembelih, dibunuh. Dari bait Allah itu mengalir dari Yerusalem itu sekekang kuda. Suara itu kayak banjir gitu, dan itu traumatik. Biarlah darahnya tertanggung atas kami dan keturunan kami. Israel itu ukuran sampai dibantai 6 juta. 6 juta kan yang terhitung, saudara. Jadi ketika Hitler membawa orang-orang Yahudi pergi, orang-orang Yahudi itu disuruh nulis surat kepada istrinya, kepada anaknya, datanglah ke sini, kami bahagia, kami diberi makan enak. Datanglah ini, bawa anak-anak ketemu saya. Orang-orang yang dikasih surat sama orang tuanya begitu senang sekali. Orang papanya hidupnya enak, makan enak. Seluruh keluarga diangkut lagi pergi menjumpai papanya, dimasukkan di ruangan gas, matilah. Kenapa? Ada connecting antara Israel dengan Mesias, darahnya tertanggung. Maka 7 Oktober kemarin traumatik Israel itu dipikir tanggal 7 Oktober itu seperti Holocaust, seperti Titus, tidak boleh terulang dengan berbagai macam upaya. Dan itu pun Alkitab juga mencatat Gaza akan dijungkir balikkan. Orang-orang meninggalkan Gaza, Askelon
ditinggal pergi dan sepi. Semua sudah tercatat lengkap di Alkitab. Karena apa? Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa Indonesia, bukan kepada Eropa atau Amerika. Maka Allah Israel inilah Allah yang tidak boleh berubah. Kalau Allahnya berubah bukan monoteisme, itu Allah yang hanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dua, dalam pembuangan kontak dengan politeisme Babilonia yang canggih mendorong diferensiasi identitas yang lebih tajam. Tapi memang saudara, mengapa bangsa Israel itu pinter? Bangsa Israel itu hebat. Banyak hadiah-hadiah Nobel, dari 10 hadiah Nobel mungkin 6 atau 7 itu bangsa Israel. Kenapa begitu hebat? Turunan demi turunan. Karena bangsa Israel dijajah di Babel, dia bawa ilmu Babel masuk. Babel ini juga monoteisme, dewanya ada Babel. Di Mesir dewanya ada monoteisme, di samping ada dewa-dewa. Belajar ilmunya Mesir, belajar ilmunya Babilonia, dan kemudian belajar Yunani, belajar Roma. Maka seluruh kebudayaan itu diambil dari jadiin satu, jadi pola hidup yang luar biasa. Kebutuhan akan universalisme, monoteisme menawarkan kerangka teologi untuk Tuhan yang berkuasa atas semua bangsa, bukan hanya satu suku atau satu wilayah. Perkembangan intelektual, munculnya pemikiran yang lebih abstrak tentang realita ilahi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, faktor-faktor itulah yang mendorong evolusi. Evolusi itu perkembangan, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Itulah monoteisme, evolusi dari monoteisme. Di halaman 8 ada beberapa teolog-teolog. Mark Smith, The Early History of God, Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel. Smith secara komprehensif menunjukkan bagaimana Yahwisme berkembang dari konteks politeisme Kanaan, dan bagaimana Yahweh awalnya adalah salah satu dewa dalam pantheon yang kemudian menjadi satu-satunya Tuhan. William F. Albright, From the Stone Age to Christianity, Monotheism and the Historical Process. Kontribusinya, Albright adalah salah satu pelopor yang mengidentifikasi tahap henotisme dalam perkembangan agama Israel kuno. Perhatikan tuh. Frank Moore Cross, bukunya Canaanite Myth and Hebrew Epic Essay in the History of the Religion of Israel. Kontribusinya, Cross meneliti bagaimana mitologi Kanaan mempengaruhi konsepsi awal tentang Yahweh dan evolusi menuju monoteisme. Evolusi menuju teisme itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin hari seharusnya Yahweh, semakin hari Allah Israel, Abraham dan Ishak Yakub seharusnya semakin nyata, semakin hidup, semakin menjadi fakta, bukan fata morgana. Kenapa saya ambil evolusi? Karena ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan rajin di gereja, mengerti kebenaran, tidak semakin menikmati kehadiran Tuhan, kehadiran dirinya sendiri, egonya sendiri, dan lain sebagainya. Saya masih mengupas sahabat saya yang bisa berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan, atau setidaknya dia menerima wahyu dari Tuhan, mengatakan bahwa
Sudah, jangan mencampuri urusan gereja lain. Urusi gerejamu sendiri yang aku percayakan. Jangan dipengaruhi gereja lain, juga jangan mempengaruhi gereja lain dalam hal dogma. Kenapa saya berbicara soal Yahweh? Kenapa saya berbicara soal monoteisme? Karena saya melihat bahwa ada beberapa orang yang bukan saja ngawur, tapi sombongnya minta ampun, merasa diri paling benar. Ayo mari kita uji fakta-fakta, di mana fakta-fakta itu mengingatkan kita kebenaran itu seperti ini loh. Karena mereka saya dengarnya di khotbah, maka saya balas di khotbah. Kalau mereka nulis di jurnal, saya jawab di jurnal. Karena saya mendengarnya di khotbah, mendengarnya di mimbar, saya sampaikan di mimbar juga. Oke, yang ketujuh, cepat saja. Saudara, memang kalau berbicara soal doktrin memang nggak begitu enak, ini kan pengajaran saudara ya. Oke, 7 itu saudaraku, monoteisme bukan hanya pengakuan bahwa Allah itu satu, tetapi bahwa tidak ada realitas lain selain Dia. Prinsip ini dirumuskan dalam kalimat kunci dari Shema Yisrael. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan, Tuhan itu Esa. Jadi sekali lagi Tuhan itu Esa. Slide selanjutnya, monoteisme absolut dan ketak terbagian Allah. Dalam teks dasar mistik Yahudi dinyatakan bahwa Allah itu Esa, Insof. Allah itu Insof, adalah tak terbatas, tak terbandingkan, dan tak terbagi. Kesatuannya tidak bersifat aritmetis dibandingkan dengan, tetapi ontologis, keberadaan yang mutlak dan tunggal. Dalam sistem Yahudi, Insof yang tidak terbatas tidak bisa dibagi menjadi bagian-bagian. Tidak ada persona pribadi, tidak ada hipostasis, nggak ada hipostasis, tres hipostasis, 3 pribadi, nggak ada. Nggak ada persona, tidak ada topeng. Jadi memang kalau ajaran sesat seperti modalisme atau sabellianisme itu ya, bahwa Allah itu, Bapa itu bisa menjadi Yesus, Bapa itu bisa menjadi Roh Kudus, atau Bapa itu punya 3 fungsi. Bapa seorang guru, ini seorang guru, satu seorang pengusaha, satu seorang pemain bola. Jadi ini perannya 3. Lah kalau dia mati, 3-tiganya mati, itu sesat itu. Tidak ada bagian-bagian. Dulu saya mengajarkan, saya orang Trinitas. Allah itu seperti Indonesia. Indonesia itu satu, tapi di situ ada Pulau Jawa, di situ ada Sumatera, di situ ada Kalimantan, di situ ada Papua. Ini ada bagian-bagian, tapi satu Indonesia. Dulu saya begitu. Tetapi Allah Israel itu tidak ada bagian-bagian, tidak ada hipostasis ya. Semua manifestasi ilahi Sefirot hanyalah emanasi, pancaran dari satu sumber tunggal, bukan entitas terpisah. Jadi kalau apakah baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah itu 3 pribadi? Baptiskanlah dalam nama. Nama itu singular, nama itu tunggal.
Nama itu tunggal, enggak. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Enggak ada. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wah, ini luar biasa, saudaraku yang Kristen. Nanti kita belajar sampai puncaknya, ya, sampai puncaknya kita mengerti kebenaran itu. Jadi semua yang Bapa berikan itu semacam emanasi dari sumber tunggal, bukan entitas terpisah. Jadi Bapa ini pribadi Yesus, berarti di surga nggak ada Yesus dong. Terus kemudian minta kepada Bapa kirimkan Roh Kudus, berarti di surga nggak ada Roh Kudus kalau yang pribadi satu hakikat. Nanti kita bicara soal Tritunggal, nanti bukan sekarang Bapak Ibu ya. Dengan demikian monoteisme mistik Yahudi menolak segala bentuk dualisme atau triteisme, karena itu berarti fragmentasi, membagi terhadap ehad yang absolut. Jadi ehad itu absolut, tidak terbagi, tidak ada pendamping, tidak ada. Rabi Mose dan Maimon kalau Simon itu dalam Misneh Torah menegaskan Allah adalah satu, bukan dua atau lebih. Kesatuannya tidak seperti kesatuan sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian. Ia adalah kesatuan yang tidak terbagi dan mutlak. Dalam sistem Kabbalah Insof, saudaraku, kalau saudara sahabat kita, saudara Muslim itu kelas tertinggi itu Sufi. Sufi itu adalah tokoh-tokoh agama mereka yang sudah tidak menginginkan dunia. Pendalaman kebenarannya sudah luar biasa. Kalau Yahudi yang paling tinggi namanya mistik Yahudi. Maka saya mempelajari mistik Yahudi yang paling dalam. Walaupun ada beberapa ajaran mistik Yahudi yang tidak alkitabiah, ya, tidak alkitabiah. Ada yang menyucikan harta dengan perpuluhan. Perpuluhan itu semua harta disucikan dengan perpuluhan. Ya, itu enggak boleh, salah. Ada beberapa yang salah, yang tidak perlu diterapkan. Kenapa saya tahu? Saya sedang mempelajari itu, saudaraku yang kekasih. Dalam Kabbalah Insof yang tak terhingga merupakan aspek Allah yang melampaui segala kategori eksistensi. Semua realitas yang tampak hanyalah emanasi. Saya setuju emanasi. Darinya bukan bagian dari dirinya, tetapi pancaran dari keesaan yang terbagi. Keesaan yang terbagi. Ingat itu. Ada beberapa emanasi bukanlah pemisahan. 10. Emanasi bukanlah pemisahan, sebab yang memancar tetap bersatu dengan sumbernya. Bagaimana cahaya matahari tetap satu dengan matahari. Ulangan 4, Sema Israel, ya. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesaya 45:56. Akulah Tuhan dan tidak ada Allah yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Penegasan keesaan yang absolut dan eksklusif, Sakaria 14:9. Maka Tuhan Allah menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu dan namanya satu. Oke, penegasan monoteisme dalam Perjanjian Baru. Markus 12:9, Yesus mengutip Sema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus jadi ngomong Esa loh ini. Yesus itu ngomong monoteisme loh, Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Yesus itu menggunakan kata Esanya, ehadnya, ya, satu tunggal yang tidak terbagi, satu tunggal yang tidak ada bagian-bagiannya, satu tunggal absolut. 1 Korintus 8:4-6 Paulus menegaskan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa.
Ini kalau disebut dalam bahasa Arabnya yang beberapa minggu lalu saya sebut, tapi nggak perlu saya sebut lah. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Oke, sudah hampir 30 menit lebih, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Bagi saudara yang akan bertanya bisa di 0816 76262. Di slide ada nggak, nak? Ya, sudah ada belum, nak? Belum. Oke, puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia kita menemukan monoteisme. Berbahagia menemukan monoteisme yang kita percayai. Dulu saya hampir tidak bisa memahami monoteisme, itu tidak bisa. Sampai saudara saya bilang, kamu juga diragukan monoteisme. Sekarang saya mau ngajar monoteisme. Saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada Bapak Ibu sekalian, silakan. Yang di dalam juga nggak apa-apa, silakan. Oke, slide nomor 12. Yakobus 2 ayat, sementara mau bikin itu pertanyaan juga boleh. Di WA saja nggak apa-apa. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, Esa, monoteisme itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ingat, percaya Allah satu, ya, Esa. Ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula, itu mesti orang Batak terjemahnya ini, Esa pula, ya, Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus Kristus disebut manusia Yesus Kristus. Saya pernah khotbah di blacklist gara-gara saya ngomong Yesus itu manusia sejati. Yesus itu bukan maha kuasa. Ya iyalah, kalau maha kuasa bagaimana Dia bisa kita contoh, orang dia Tuhan kok. Jadi karena Allah itu Esa, karena Allah itu monoteisme, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Kalau Dia Allah, Yesus Allah, masa Allah menjadi pengantara Allah? Bisa paham saudara ya? Efesus 4:6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya. Oke, saudara boleh bertanya, silahkan. Jadi perjanjian baru itu sama perjanjian lama, Allahnya sama, bukan Allahnya beda. Cuma puncaknya kan Allah yang dikenalkan dari Allah Israel. Allah Israel itu kan Allah Yehova. Yang dikenal itu kan Allah Yahweh. Itu yang pertama-tama dinyatakan untuk Israel. Tetapi karena Israel ini tidak mau menerima keselamatan dari Allah, akulah Allah satu-satunya juru selamatmu kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak menerima, maka opsi kedua, keselamatan mengalir kepada bangsa-bangsa. Sebenarnya Yesus juga tidak menyelamatkan semua manusia. Aku diutus hanya untuk orang-orang Israel, domba-domba yang hilang. Tapi bersyukurlah bangsa Israel karena tegar tengkuk menolak keselamatan, maka opsi kedua di mana keselamatan itu mengalir kepada bangsa-bangsa.
Dan mengalir kepada bangsa-bangsa kan tentu pewahyuannya itu kan untuk semua bangsa-bangsa, tidak Israelisme. Jadi di dalam pelajaran Yahweh kemarin kan saya katakan, hormati yang mengatakan Yahweh, hormati yang tidak mengatakan Yahweh. Yang tidak mengatakan Yahweh tidak boleh mengatakan Yahweh itu sesat, yang gereja-gereja sesat, dan menganggap bahwa harus kembali ke Israel, tata cara Israel. Ya namanya yang dinyatakan itu kok. Tapi yang mengatakan Yahweh juga jangan menganggap dirinya paling suci, paling benar. Sampai ada orang kalau tidak mengucapkan nama itu doanya di stop loh. Stop Elohim. Stop, bukan Tuhan Kurios. Jadi kita harus paham, Bapak Ibu, kita harus paham benar. Kita memahami. Jadinya pernyataan yang ini saya tulis ini, saudaraku ya. Dengar ini. Ini kan nama Israel punya kan? Ini yang menyelamatkan, membawa keselamatan. Akulah keselamatan. Tapi keselamatan untuk semua ini ditolak oleh Israel, nggak mau. Maka keselamatan itu mengalir kepada semua bangsa-bangsa. Nih. Tentu ketika Allah menyelamatkan manusia, Allah tidak turun, ini tidak terjamah. Allah tidak bisa menyatakan diri langsung turun dari surga berkata, "Weh manusia, aku akan menyelamatkan kamu." Nggak bisa begitu. Maka Allah mengutus, Allah mengaruniakan, Yohanes 3:16, Yesus sebagai putra tunggal. Yesus memperkenalkan ini namanya Bapa. Bapa mengirimkan Yesus ini ke dunia. Yesus tidak mungkin datang ke dunia ini satu kotak ini ya, kalau tidak ada Roh Kudus di sini. Jadi ini satu jalur Esa. Ini Bapa, ini anak. Bagaimana anak ini bisa datang? Anak ini hadir. Roh Kudus akan menaungi engkau sehingga engkau akan melahirkan seorang anak. Kau sebut Immanuel. Ini loh baru Esa. Satu jalur. Bapa bukan memanifestasikan dirinya, mengemanasi. Emanasi itu pancaran, bagian dari Bapa. Maka Yesus berkata, aku berasal dari Bapa. Bapa, aku tidak bisa melakukan apapun kalau tidak melihat Bapa. Tentu Bapa anak ini datang oleh karena Roh Kudus. Jadi kita berhubungan dengan Yesus, kita punya connecting juga dengan Roh Kudus, kita punya connecting dengan Bapa. Satu Esa. Ini belum pernah dipahami banyak orang. Saya tidak menggambarkan saudara saya yang Trinitas lah. Itu sangat penting dipahami. Oke, sudah masuk belum? Elias sudah. Baik Pak Tim. Ya. Ada 2 orang penanya yang telah memberikan pertanyaan melalui WhatsApp. Saya bacakan pertanyaan yang pertama. Shalom Om Tim, banyak orang Kristen yang salah menafsirkan kata ehad
yang mereka sebut itu kesatuan, bukan satu tunggal. Pertanyaannya, apakah kekeliruan mereka boleh kita luruskan? Terima kasih. Untuk itulah saya menyampaikannya di hari ini. Dulu saya mengajarkan itu kesatuan, seperti bangsa bangsa Indonesia itu terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu bagian-bagian. Esa satu itu nggak ada bagian-bagiannya, tunggal mutlak. Jadi nggak ada bagian ini, bagian itu, bagian ini, nggak ada, satu mutlak. Yang itu tadi Bapa, Roh Kudus, Anak, satu jalur. Kita berhubungan dengan Yesus, kita berhubungan dengan Bapa, kita berhubungan dengan Roh Kudus. Karena tidak seorang pun datang kepada Yesus kalau tidak digerakkan Roh Kudus. Dan Yesus itu membawa seseorang kepada Bapa, maka disebut anak Allah. Nah, untuk itu saya meluruskan, menyampaikan kebenaran evolusi tentang kita, monoteisme. Jadi kesatuannya bukan itu, kesatuan mutlak. Karena mengapa ada kesatuan? Kesatuan itu gara-gara diterjemahkan hipostasis. Tres hipostasis. Hipostasis ini diterjemahkan kepada pribadi. Tres hipostasis, 3 hipostasis, 1 hakikat, uios, hakikat. Gara-gara hipostasis inilah maka ada 3 pribadi, 1 hakikat. Padahal hipostasis asli bahasa Yunani ini dia punya arti dasar atau yang mendasari esensi dari substansi. Wah, bahasanya susah ini. Iman adalah dasar, iman adalah hipostasis. Tidak pernah ada hipostasis ini menjadi pribadi. Karena Bapak Gereja yang menerjemahkan pribadi ini berkembang terus. Kita tidak anti trinitarian. Orang kita, gereja kita tiap kali pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, kita sebut, tapi pengertiannya nggak ada hipostasisnya. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Murni, absolut, lurus, nggak ada bagi-bagi. Jelas ya? Silakan lagi nak. Yang kedua nak. Baik, pertanyaan dari penanya berikutnya. Izin bertanya Pak Tim, dalam perspektif emanasi, maka bagaimana korelasinya dengan praeksistensi Kristus yang banyak kita fahami selama ini? Emanasi itu pancaran. Pancaran. Yesus emanasinya Bapa. Secara fungsi memang tidak pernah ada seorang yang lahir di Bethlehem dan mati di salib sebelum Yesus Kristus datang ke dunia. Sebelum Maria hamil, tidak pernah ada seorang yang pernah lahir dan mati di salib. Praeksistensinya memang tidak ada. Kalau ada praeksistensi, Yesus bukan inkarnasi tapi reinkarnasi. Dan kekristenan tidak menerima reinkarnasi. Tetapi kita harus akui juga bahwa ini sebetulnya kita bahas nanti di
minggu depan kita bahas secara khusus praeksistensi. Secara fungsi juga tidak ada. Karena apa? Yesus hadir, Yesus ada, ya memang lahir dari Bethlehem. Tahun 05 sebelum Masehi dia lahir. Ya itu memang dimulai dari Maria. Sebelumnya belum pernah ada hidup seperti Yesus ini, nggak pernah ada. Kalau lihat kemanusiaan Yesus, sekali lagi kemanusiaan Yesus loh, tidak ada preeksistensi. Kalau ada orang pernah lahir dan mati berkorban seperti Yesus, maka Yesus tidak layak disebut manusia sempurna atau manusia yang merupakan benih dari roh Allah. Karena apa? Dia pernah preeksistensi, pernah ada, hidup secara penuh. Itu secara fungsi. Tapi secara esensi, secara ontologis, bahasa akademis, secara ontologis, secara hakikat, secara esensi. Yohanes pernah ngomong, Yesus itu ada sebelum aku ada. Kerajaannya sudah Yesus lahir dari Roh Kudus. Dia memang supranatural, tidak lahir daripada manusia. Artinya tidak lahir dari benih manusia, benihnya dari roh Allah, dari supranatural. Kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku dari surga. Jangan kita berbicara begini, aku dan Bapa satu. Satu apa? Satu visi, satu misi, satu karya keselamatan. Apakah itu hakikat atau esensi atau itu fungsi? Harus kita pahami secara jelas. Kalau secara kemanusiaan Yesus kita harus tegas. Tidak pernah ada preeksistensi, karena dimulainya Yesus Kristus itu bukan sebelum, tapi pada waktu di Bethlehem. Tapi berbeda ketika kita berbicara tentang esensi, tentang keberadaan yang lahir dari roh itu. Kita bahas itu nanti di pembahasan Tritunggal. Oke, ada lagi cukup? Ya. Jadi ya di belakang Anda itu, silakan. Mik. Tolong nak. Ayo diskusi Bapak Ibu. Salam Pak. Shalom. Tadi disebutkan bangsa Israel tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan Israel sendirilah yang menyalibkan dia. Ya. Ini apabila boleh berandai-andai gitu ya Pak ya. Andai kata Israel mau percaya pada Yesus, dia adalah anak Allah, apakah yang diselamatkan itu hanya bangsa Israel saja dan keselamatan itu tidak diperuntukkan seluruh umat yang ada di dunia? Itu aja. Ya. Seandainya. Ya. Terima kasih. Memang kita juga berandai-andai sih ya. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, apakah kita lahir seperti sekarang? Tapi kalau diumpan, diputar balikkan lagi, harus kita akui sementara bahwa Yesus itu datang untuk bangsa Israel. Kalau seandainya bangsa Israel percaya kepada Yesus, kita juga diselamatkan, tapi caranya kita nggak tahu bagaimana.
Pertanyaan ibu seperti begini nih, contoh. Yudas, bagaimana kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus? Apakah Yesus disalibkan? Jadi kita patut bersyukur kepada Yudas, karena Yudas dipakai Tuhan untuk menyalibkan Yesus, maka keselamatan terjadi bangsa-bangsa. Salah. Walaupun Yudas tidak mengkhianati pun, Yesus ditakdirkan, diputuskan untuk mati menebus manusia dari dosa. Tetap Yesus akan menebus manusia dari dosa dengan disalib. Caranya bukan dari Yudas, caranya nggak tahu dari mana. Kalau bangsa Israel sampai menerima Yesus sebagai juru selamat, bagaimana nasib bangsa-bangsa ini? Nasib bangsa-bangsa ini juga akan menerima keselamatan. Carane piye? Nggak jelas dan kita nggak tahu itu. Kira-kira gitu Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Ayo. Kita tanya jawab aja saudaraku, masih 10 menit nih. Oke. Salam Pak Gembala. Ya. Baik, skripsi saya waktu tahun 2008 itu membahas makna logos. Dan memang konsentrasi saya lebih ke tadi fungsi ya. Injil Yohanes di prolog ya. Dan memang agak rumit ketika banyak waktu di sidang itu mempertanyakan kamu membahas esensi apa fungsi. Kebetulan karena saya pijakannya di Memra Yahweh dari Philo, memang lebih konsentrasi ke fungsi menyebabkan keselamatan itu harus terjadi. Tapi ketika Pak Gembala bilang monoteisme, berarti kesimpulannya adalah secara esensi tetap ada si firman ini yang kita kategorikan, yang kita sebutkan dengan Tuhan Yesus. Namun karena bicara fungsi, dia harus hadir, yang tadi saya bilang sebagai Memra Yahweh yang memang berabad-abad dinantikan oleh bangsa ini. Artinya kalau nanti kita bahas Tritunggal di minggu depan, dua ini pasti ada kan Pak Gembala? Pasti fungsi ada. Dan esensi tadi, supaya kita gak terbawa-bawa terus terhadap hipostasis tadi yang ujung-ujungnya jadi memecah-mecahkan Allah. Iya, hipostasis itu memecah-mecahkan. Iya, dan itu berbahaya karena nggak seperti itu teori jalur imannya gitu. Ya. Begitu ya Pak Gembala? Oke, betul. Ceritanya begini. Siap, ini nyinggung dikit nih. Ini gara-gara bro saya singgung nih. Ini yang orang lain sering kali nggak ngerti ya. Dulu saya nggak bisa terima Yesus itu bukan firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Terjemahan lain, firman itu berhadapan dengan Allah. Betul dong? Dan firman itu adalah sama dengan apa? Allah. Allah ini theos. Sementara Yesus itu kurios. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah itu theos. Sementara Yesus itu bukan theos. Yesus itu kurios. Ini Allah, ini Tuhan. Letaknya di sini. Orang nggak bisa memahami. Kalau diajak ngopok, akhirnya dianggap kita sesat. Kalau dilihat begini, loh Pak, Alkitab berkata firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaannya, bagaimana firman itu menjadi manusia? Kapan firman itu menjadi manusia? Bagaimana bentuknya firman itu jadi manusia di dalam Yesus? Kalau sekarang kita udah tahu firman itu Yesus Kristus. Tapi asli ayatnya begini, Allah itu, firman itu ya logos, itu dabar bahasa Ibraninya. Maka orang-orang mereka mengaku bahwa pada mulanya Allah Elohim.
berfirmanlah Allah. Tapi ketika berfirmanlah Allah tidak menggunakan dabar, menggunakan wayomer, amar. Beda dong. Dan roh Allah melayang-layang. Jadi ada Allah, ada firman, di situ ada roh Allah. Ini loh bagian 3, susunannya 3. Allah itu susunannya, komposisinya 3. Sementara Allah yang ehad itu, Allah yang tidak terbagi-bagi, Allah yang tidak tersusun-susun, Allah yang tidak punya asosiat apa ya? Asosiasi itu loh. Enggak, dia memang satu tunggal. Timotius sedang berpikir dan ingin berkata, rohnya menyala. Satu entitas atau 3 entitas. Entitas itu semacam keberadaan yang hidup. Timotius, pikirannya Timotius ingin mengatakan sesuatu karena rohnya sangat bersukacita. Satu pribadi atau 3 pribadi? Hula halo. Satu Timotius. Kenapa Yesus itu menjadi firman? Ya, minggu yang akan datang kita akan bahas bagaimana seluruh kepenuhan Allah tinggal di dalam diri Yesus. Yesus dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itulah yang memenuhi kurios ini loh. Jadi firman. Itu Kolose pasal 2 nggak salah ya. Minggu yang akan datang kita bahas. Yang bahasa Bapak Gembala itu mengenakan firman. Tapi saya mengatakan kepenuhan Allah. Karena firman itu adalah Allah. Itu Theos. Sementara Yesus kurios. Bagaimana kurios itu dipenuhi logosnya Theos? Minggu yang akan datang kita berbicara soal Kristus. Tuhan memberkati, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.